Saya pertama ingin menjelaskan terkait anggaran. Secara Undang-Undang APBN, anggaran Badan Gizi 71 triliun, tidak lebih. Tapi kemudian Pak Presiden mencadangkan di BA-Bun 100 triliun dan itu diungkap oleh Menkyu yang lama. Jadi masyarakat terinformasi hal tersebut. Tapi dalam pembahasan rapat, Pak Presiden selalu menganggap bahwa BGN sudah ditambah 100 triliun. Jadi sebetulnya ini dana cadangan yang disiapkan oleh Pak Presiden. Nah kemudian dalam 3 bulan yang lalu di Hambalang saya sudah sampaikan bahwa dari 100 triliun yang disiapkan Pak Presiden, saya mungkin atau BGN tidak bisa mengoptimalkan dan mungkin hanya 50 triliun bisa digunakan. Itu 3 bulan yang lalu. Tapi ketika terjadi pergantian Menkyu dan kita melihat progres yang ada di BGN yang 50 triliun itu baru bisa kita gunakan kalau percepatan terjadi mulai bulan Oktober, selambat-lambatnya November. Tapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa percepatan baru akan bisa terjadi di Desember. Jadi kami kemarin sudah menyampaikan ke Pak Presiden bahwa Badan Gizi Nasional sepulang beliau dari New York, kami mengatakan bahwa kami tidak bisa menyerap yang 100 triliun, kami hanya mungkin bisa menyerap tambahan sampai 28 sampai 29 triliun. Oleh sebab itu Pak Presiden menangkap bahwa uang yang beliau siapkan itu bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Itu sebetulnya pernyataan yang ada terkait dengan anggaran. Dan dari apa yang kami lakukan, hari ini penyerapan kita sudah 43,4 triliun. Ya, dari 71 triliun itu sudah mencakup 61,2%, tetapi dana untuk bantuan pemerintah makan bergizinya yang dialokasikan 51,2 itu menyisakan di 50 hari terakhir ini menyisakan 14,9 triliun. Dan menurut proyeksi kami di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap kurang lebih atau membutuhkan 29,5 triliun karena setiap hari SPPG kami bertambah, setiap hari penerima manfaat kami bertambah. Jadi contohnya hari ini sudah ada 14.800. Ini 10 hari ke depan kita akan menyerap kurang lebih 8,5 triliun 10 hari ke depan. Nanti di pertengahan Desember karena akhir November ya kami yakin SPPG kami akan ada 17.000 sampai 18.000, di pertengahan Desember pertama kita akan serap 10 triliun. Dan di ujung tahun kami akan serap 11 triliun. Jadi kami akan butuh 29,5 triliun. Nah, dana yang ada yang sekarang masih dibintangi adalah dana untuk pembangunan SPPG yang 1542 yang baru sebagian dicairkan. Itu masih diblokir kurang lebih 3,5 atau 3,6 triliun yang sudah kami ajukan untuk optimalisasi membiayai pembangunan SPPG terpencil yang kami rencanakan dan kami sudah buat Satgas identifikasi dengan Satgas Pemda yang sudah terverifikasi ada 8.218. Dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh 18 triliun. Nah, 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu kami akan membutuhkan tambahan 14,1 triliun. Sehingga total ABT yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan, itu kurang lebih 28,6 triliun. Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi 9, mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran. Jadi kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian terkait dengan kuota minus, ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa hitungan kuota yang ada di tabel ini
masih penerima manfaat 3.500. Izin Pak. Ya. Ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya sebelum minta ke Kemenkyu Pak, ke kita dulu Pak. Sebelum minta ke Kemenkyu, ke kita dulu. Karena fungsi anggaran di kita Pak. Bapak ke Kemenkyu itu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita Pak. Jadi contoh, kapan itu dari kementerian apa ya? Kementerian Kemenaker. Kita itu sampai mendadak rapat ketika reses, Pak. Sama Kemenkes itu kita mendadak reses itu kita agendakan rapat karena saat itu hari terakhir sebelum mereka mengajukan ke Kemenkyu, Pak. Jadi harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadang harus ada dari tim yang tahu betul proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini, hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita bahwa salah satu agendanya adalah pengajuan persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu, pengajuan penambahan anggaran di sini, baru dari sini kita sepakati baru ke Kemenkyu, Pak. Begitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak. Bukan kita hanya bagian menyetujui baru ke nanti dari Kemenkyu pasti akan akan ditanya ke sini, Pak. Begitu, Pak Dadang. Ya, izin. Kami khawatir justru nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi 9 Bapak mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan ini justru tim dari Rorennya gimana ya? Nggak mengerti pembahasan mekanisme anggaran negara nih kayaknya nih. Gitu loh. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak mengajukan ke Kementerian Keuangan begitu. Itu alur yang benar, harusnya seperti itu Pak. Jadi ya mungkin aja asal disepakati oleh Bapak Ibu anggota, kalau memang hari ini Bapak mau nyatakan meminta persetujuan kepada Komisi 9, mungkin bisa kami buatkan kesimpulannya seperti itu. Tapi tentu saya harus membahas dulu dengan Bapak Ibu anggota. Tidak bisa karena di surat undangan. Judul agendanya berbeda. Agendanya tidak ada, kita agenda untuk membahas soal ini karena itu harus ada agendanya dan juga selaras dengan kesimpulannya. Baik, kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Baiknya seperti itu. Saya kira kita ajukan segera. Sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi 9 untuk pengajuan anggaran. Agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu. Mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi 9. Terima kasih.